Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restuan Kakarmana dengan NIM 21081008 akan merancang aplikasi berbasis Android menggunakan MIT App Inventor, yang dimana aplikasinya untuk mengontrol lampu pada Arduino Uno menggunakan Bluetooth. Yang pertama, kita buka new project. Lalu untuk nama projectnya kita bisa masukkan terserah. Saya akan buat project lampu misalnya. Kita klik OK. Kita bisa project lampu, berarti kita akan ubah project lain, misalnya kontrol lampu. Nah, jika sudah, maka akan tampil layar seperti ini, dimana di sini ada palet, lalu ada viewer untuk melihat tampilan aplikasi kita, lalu di sini ada properties untuk mengatur komponen-komponen yang akan berada di aplikasi kita. Langkah pertama, kita memasukkan namanya layout. Guna layout ini adalah untuk menampung semua komponen-komponen yang ada di aplikasi kita. Saya akan menggunakan vertical scroll arrangement. Kita tarik aja ke dalam screen-nya. Lalu kita bisa atur height-nya, fill parent, dan width-nya juga fill parent. Kita atur juga background color-nya. Saya akan memilih warna light gray. Nah, jika sudah, kita masukkan layout yang bernama horizontal scroll arrangement. Kita masukkan saja. Lalu kita pilih width-nya, kita masukkan fill parent. Kita masukkan lagi horizontal scroll arrangement di bawahnya. Kita pilih lagi width-nya fill parent. Lalu untuk di horizontal scroll yang pertama, kita masukkan yang namanya list picker. List picker itu ada di user interface. Lalu kita cari saja list pickernya, kita masukkan ke yang pertama, layout pertama. Guna list picker ini adalah untuk menampung logo Bluetooth yang akan kita gunakan nanti. Maka kita akan masukkan logo Bluetooth, karena saya sudah ada gambarnya, jadi saya tidak perlu mencari lagi. Kita upload, maka kita masukkan gambarnya. Oke. Nah, jika gambar sudah masuk, bisa kita atur ukurannya menggunakan height dan width tadi. Di pixel kita isi saja 100 pixel. Oke. Lalu di width-nya juga 120 misalnya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jika ingin menghilangkan tulisan teksnya, kita bisa pilih di bagian properties teks. Kita hapus saja, maka teksnya akan hilang. Lalu kita bisa juga mengatur background untuk layout horizontalnya agar berbeda dengan background yang aslinya. Kita atur warnanya. Kita atur warna gray misalnya. Dan untuk yang kedua juga gray. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita akan masukkan label di menu user interface. Label kita seret, masukkan ke sini. Lalu di sini kita ubah tulisannya menjadi silahkan masukkan Bluetooth. Nah, sudah berubah.
Lalu untuk di layout keduanya kita bisa masukkan label lagi, lalu kita ubah lampu misalnya, lampu, lalu kita tambahkan button, lalu kita tambahkan lagi. Nah, untuk button pertama kita ubah namanya menjadi on, yang akan digunakan untuk menghidupkan lampu. Lalu di button kedua kita ubah off. Nah, jika sudah, kita akan mencari yang namanya Bluetooth client di bagian connectivity. Lalu Bluetooth client kita seret, masukkan ke layout. Nah, lalu kita akan mencari yang namanya list speaker, bukan list speaker, clock ada di sensor. Kita seret sensor, lalu kita akan membutuhkan text to speech yang ada di media. Lalu kita pilih text to speech, kita masukkan. Nah, ketika sudah bahan-bahannya terkumpul, kita lanjutkan ke masukkan logikanya di bagian blocks. Nah, di sini kita pertama kita klik screen, lalu kita akan klik yang namanya when screen 1 initialize do. Kita pindahkan ke atas. Lalu untuk do-nya kita bisa mencari text to speech. Lalu kita pilih yang call text to speak message. Kita masukkan ke do-nya. Lalu untuk sambungan message-nya kita masukkan saja teks kosong. Kita masukkan. Untuk di teksnya kita masukkan saja terserah, misalnya selamat datang di aplikasi kontrol lampu. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk lagi ke screen, lalu kita klik yang when screen 1 backpress ini, dimana fungsinya untuk ketika kita ingin mengeluarkan aplikasi maka aplikasinya akan tertutup. Lalu kita masukkan lagi kontrol, kita cari namanya close application, kita masukkan ke do-nya. Nah, sudah. Lalu kita akan masuk lagi ke list speaker. List speaker, kita cari yang namanya when list speaker 1 before picking. Ini dia. Lalu untuk do-nya kita cari lagi di list speaker, yaitu set list speaker 1 elements 2. Ini dia. Kita sambungkan ke do-nya. Lalu untuk do-nya kita masukkan Bluetooth client. Untuk Bluetooth clientnya kita pilih yang Bluetooth client 1 address at names. Kita cari, ini dia, and names. Kita masukkan. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke list speaker lagi. Kita pilih list speaker yang after picking. Lalu untuk do-nya kita masukkan if then yang ada di control. Nah, ini logika if then. Kita masukkan ke do-nya. Lalu untuk if-nya kita masukkan Bluetooth client connect address yang ada di Bluetooth client. Nah, ini call Bluetooth client 1 connect address. Kita masukkan ke if-nya. Lalu untuk connect address-nya kita masukkan list speaker.
masukkan list speaker selection. Yang ini kita konekkan. Baik, lalu untuk DEN-nya kita pilih set list speaker elements 2 lagi. Kita cari dulu, ini dia, kita bisa seret. Lalu kita bisa masukkan Bluetooth client 1 address and names lagi. Bisa saja kita copy paste lagi ya, biar tidak repot. Kita masukkan. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke logika selanjutnya, yaitu clock. Kita cari when clock 1 timer paling atas. Lalu kita masukkan logika lagi di do-nya, yaitu logika if then else. Yang ini kita masukkan. Untuk if-nya kita masukkan Bluetooth client is connected, yaitu ada di Bluetooth client 1. Kita cari saja Bluetooth client is connected. Ini dia. Nah, lalu untuk DEN-nya kita masukkan set label text 2, berarti ada di label 1 ini. Nah, untuk 2-nya kita masukkan teks kosong. Kita klik di sini, lalu kita isi dengan kata terhubung, yang dimana nanti ketika Bluetooth-nya terhubung, sudah masuk ke Bluetooth yang kita mau, maka untuk tampilan yang ada di sini akan berubah menjadi terhubung gitu. Lalu untuk else-nya kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu dengan set label 1 lalu text 2. Kita masukkan lagi teksnya, teks kosong. Nah, di sini kebalikannya, yaitu terputus. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke logika buttonnya. Untuk button pertama, kita akan menggunakan when button 1 click. Kita letak di sini. Lalu untuk do-nya kita cari Bluetooth client send text 2. Nah, ada di sini. Kita sambungkan. Lalu untuk teksnya kita masukkan teks yang teks kosong. Kita masukkan. Nah, untuk isi teksnya yaitu adalah variabel yang akan digunakan untuk menyambungkan antara aplikasi Android kita buat ke Arduino Uno. Karena button 1 ini adalah button untuk menghidupkan lampu, maka kita akan masukkan variabel yaitu lampu hidup misalnya. Nah, variabel lampu hidup ini akan harus sama yang ada di Arduino nanti. Lalu untuk button keduanya yaitu lampu mati, bisa kita ulangi langkah seperti tadi, kita copy paste saja. Lalu variabelnya kita buat lampu mati. Nah, jika sudah, maka logikanya udah selesai. Terus kita bisa menggunakan aplikasinya melalui build, lalu Android App APK. Kita tunggu sebentar. Lalu sini akan muncul
Yang pertama di sini ada link untuk mendownload aplikasi langsung, atau kita bisa menggunakan scan QR code. Saya akan menggunakan scan saja, lalu kita akan beralih ke handphone. Selamat datang di aplikasi kontrol lampu. Baiklah, aplikasinya telah saya download. Seperti yang kalian dengar, ketika saya buka aplikasinya maka akan keluar suara selamat datang di aplikasi kontrol lampu seperti yang telah kita buat tadi. Lalu langkah pertama yaitu kita bisa mengaktifkan perizinannya, yaitu ada di info aplikasinya, lalu kita pilih izinkan. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke aplikasinya. Lalu langkah selanjutnya kita hidupkan Bluetooth, lalu kita klik logo Bluetooth ini. Nah, maka akan muncul Bluetooth yang telah pernah kita sandingkan sebelumnya. Lalu untuk mengontrol lampunya, yaitu dengan menggunakan tombol ini. Karena kita belum menghubungkan ke Arduino, maka aplikasi ini belum berfungsi sepenuhnya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan kata, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.